Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masuk ke dalam puasa yang ke-20. Mulai malam ini atau malah sebagian orang ada yang mengambil mulai dari tadi malam. Kita sudah masuk dalam 10 hari yang terakhir. Dan kaum muslimin, terutama yang ingin memaksimalkan ibadah, mereka beriktikaf di masjid dalam rangka untuk tadi memaksimalkan ibadah dan untuk menjadi media yang efektif untuk mereka bisa mengejar malam qadar. Dan saya juga mengajak kepada jamaah yang dirahmati Allah, kalau bisa mengisi masjid-masjid dengan beriktikaf, ya, supaya semakin maksimal. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu di antara faktor penilaiannya adalah bagian akhir. Jadi kalau cuma semangat di depan justru downgrade di belakang, degradasi, maka ini sesuatu yang disayangkan. Mulai hari ini juga insya Allah kita akan masuk dalam buku yang baru, yaitu buku Intisari Hilyatul Thalibil Ilmi. Dan buku ini ditulis oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid sekitar hampir 40 tahun yang lalu. Buku ini saya sendiri pernah tamat di BDI tahun 2015 sampai 2016. Tapi dengan versi yang lebih tebal karena terjemahan asli. Sedangkan yang kita pegang hari ini adalah intisari. Bedanya dengan yang asli, saat saya menerjemahkan Hilyatul Thalibil Ilmi ini, saya lihat bagian-bagian yang sepertinya pengulangan, maka saya skip pengulangannya. Tetapi saya beritahukan bahwa bagian ini sudah dibahas di nomor sekian. Karena memang ada bagian-bagian tertentu meskipun tidak banyak yang penulis sudah bahas di nomor sebelumnya, lalu kemudian terbahas lagi di nomor sesudahnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, buku ini juga merupakan level pertama Mufid Islamic Academy. Makanya teman-teman bisa dapati ada logo di atas di cover Mufid Islamic Academy, karena memang buku ini dipelajari di MIA yang dulu pernah kita buat programnya semasa Covid. Sekarang ini programnya sudah vakum sementara untuk penerimaan santri-santri baru. Kita mau habiskan terlebih dahulu santri-santri lama untuk bisa sertifikasi. Ya. Bagaimana bentuk sertifikasinya? Intinya adalah teman-teman yang ikut Mufid Islamic Academy, mereka wajib untuk misalnya ditanya, coba jelaskan apa itu at-tana'um, dan ini bukan cuma didefinisikan, tapi seperti lagi ceramahin orang. Ya, jadi bukan cuma sekedar uji pengetahuan, tetapi uji kemampuan untuk menjelaskannya kepada orang. Karena bisa jadi kita ini pada satu kesempatan dituntut untuk menjelaskan apa yang kita tahu. Menjelaskan kepada teman, kepada keluarga. Begitu. Mari kita masuk dalam pembahasan buku ini. Kita mulai dari pengantar penerjemah. Silakan. Ini saya sengaja duduk di bawah karena mungkin 20 hari antum mengada-ngada gini capek juga. Ya, jadi hari ini lehernya tunduk ke bawah. Silakan. Pengantar penerjemah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muallim mungkin bisa bacanya lebih speednya, dipercepat. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk padanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam masalah agama, karena setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya Allah, limpahkanlah salawat bagi Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Ya. Mulai dari innal hamdalillah yang pertama sampai dengan wa kullu dhalalatin finnar. Ini bacaan disebut dengan khutbatul hajah. Apa namanya? Khutbatul hajah, yaitu muqaddimahnya Nabi dalam ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah beliau. Ini sunnah untuk dihafalkan dan sunnah untuk dijadikan sebagai pengantar dalam khutbah dan ceramah, meskipun ya bukan wajib, kita bilang hanya sunnah saja. Tapi sebaiknya seorang dai terutama menghafalkan ini agar bisa menjadi salah satu muqaddimah dalam penyampaiannya. Lanjut. Buku kecil yang ada di tangan pembaca merupakan ringkasan buku Hilyah Thalibul Ilmi yang selesai ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid pada tanggal 25 Syawal tahun 1408 Hijriah. Teman-teman perlu cermat juga melihat judul buku ini. Ini saya lupa ngasih bahasa Arabnya ya, harusnya di depan ada. Judulnya Hilyah Thalibil Ilmi. Hilyah artinya perhiasan. Thalib itu artinya penuntut. Ilmu, ilmi ya ilmu.
Berarti ini hiasan penuntut ilmu. Sebagian teman-teman ada yang mungkin bacanya kurang cermat, atau karena itu yang terbiasa kata-kata tolabul ilmi. Jadi suka saya dengar ada sebagian teman-teman yang menamakan itu buku Hilya Tolabul Ilmi. Kalau tolabul ilmi itu artinya menuntut ilmu. Jadi nanti perhiasan menuntut ilmu. Ini bukan perhiasan menuntut ilmu, tapi perhiasan penuntut ilmu. Orangnya, bukan kegiatannya. Jadi bukan Hilya Tolabul Ilmi atau Tolabil Ilmi, yang benar Tolibil Ilmi. Terus beliau sengaja menulis buku ini untuk mengarahkan para pemuda umat yang ingin memperbaharui kehidupannya menjadi lebih islami. Beliau melihat banyaknya pemuda yang silih berganti datang dan pergi ke majelis ilmu dengan susah payah dan semangat yang luar biasa. Hanya saja semangat yang menggembirakan ini harus disiram, dipupuk, serta dirawat dengan membuatkan pagar pengaman agar para pemuda yang mencari ilmu tidak tergelincir di persimpangan jalan dan dihempas oleh gelombang pemikiran, keyakinan, fanatisme golongan, dan syubhat-syubhat yang sulit ditepis kecuali oleh orang yang berilmu. Beliau ingin para pencari ilmu berhias dengan adab, akhlak, dan sikap mulia yang merupakan karakteristik umat Islam. Beliau juga ingin mereka memahami bahwa ilmu merupakan mutiara berharga di atas mahkota syariat yang suci, yang tidak mungkin digapai kecuali oleh pencari ilmu yang berhias dengan adabnya dan bersih dari penyakit-penyakit yang mencemari ilmunya. Demikianlah para ulama memberi perhatian khusus terhadap masalah ini dengan mengkaji dan menulis buku yang mencakup adab-adab para penghafal Al-Quran, adab ahli hadis. Mungkin mati-mati baterainya. Beliau ingin agar para pencari ilmu atau penuntut ilmu berhias dengan adab, akhlak, dan sikap yang mulia dalam mengemban ilmunya. Karena sebagian orang manakala dia belajar, dia tahu ilmunya, tapi dia tidak tahu etika dalam mengemban ilmunya, khawatir bisa menjadi bumerang untuk dirinya dan untuk dakwah yang diembannya. Bahkan bisa jadi bukan hanya dakwah yang diembannya, tapi dakwah orang yang sepertinya juga. Contoh bumerang untuk dirinya, kalau ada orang sudah menuntut ilmu tapi belum cukup kecakapannya, terus dalam tanda kutip nekat untuk ngajar padahal belum cakap, nanti dia akan dilucuti oleh orang bahwa orang ini belum tahu, belum layak mengajar. Contoh dia ingin mengajar bahasa Arab. Tadi malam saya rilis video. Kita dapati ada WA curhat, didapati ada orang mengajar durus lughah tapi salah-salah. I'rabnya salah-salah, kosakatanya salah-salah, dan terlalu sering diralat, direvisi, sama terlalu sering ditegur. Berarti kan sebelumnya sebenarnya belum punya kecakapan untuk mengajar. Maka dia dilucuti orang nanti. Ini akan merugikan dirinya sendiri. Dia juga bisa merugikan orang lain. Karena bisa jadi dia menyesatkan orang tanpa dia sadari. Ada orang mengajar Quran, dia bikin kelas-kelas, kebetulan muslimah. Ini saya dengar dari orang lain lagi, ya, tapi orangnya sama. Yang dicurhati kok sama dengan yang kasus tadi. Beliau ini konon pernah berkata bahwa belajar Quran itu lebih utama daripada perintah suami. Jadi kalau seandainya suami memerintahkan dan kita sedang baca Quran atau belajar Quran, hendaknya kita dulukan kelas Qurannya. Padahal Nabi SAW mengatakan, kalau saya diperbolehkan untuk menyuruh hamba sujud pada hamba,
Maka saya suruh siapa sujud sama siapa? Istri sujud sama suami. Kita kalaupun seandainya baca Qur'annya tidak bisa begitu dengan tajwid, ya, hanya bisa baca tapi tajwidnya kurang, kita hanya kehilangan keutamaan. Bukan sesuatu yang wajib untuk kita membaca Al-Quran dengan tajwid, bagus ikhfa'nya, idghamnya, gunnahnya, tidak mesti. Tetapi kalau bisa, maka itu sebuah keutamaan besar. Adapun menaati suami pada hal yang tidak bertentangan dengan syariat itu adalah wajib. Bagaimana seseorang mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib? Ini nanti merugikan orang. Ya. Bisa jadi merugikan dakwah secara umum. Misalnya orang ini dikenal menisbatkan diri pada dakwah sunnah. Dia bilang saya ini dakwah sunnah. Dilihat dari tampilannya misalnya muslimah, berhijab panjang, bercadar. Yang diajari muslimah-muslimah yang sudah kenal sunnah. Lalu kemudian tersingkap aib bahwa orang ini tidak punya kecakapan mengajar. Itu berdampak pada dakwah secara umum. Ya, merugikan. Makanya setelah menuntut ilmu itu tidak cukup hanya tahu ilmunya, tapi juga harus tahu etikanya. Nanti akan disebutkan di antara etikanya adalah tidak terburu-buru tampil sebelum ahli. Ya, meskipun nanti ada pada satu kondisi di mana kita belum ahli, tapi kita mau tidak mau harus tampil dalam kesempatan tertentu. Seperti kita pulang kampung, kita tahu sebagian ilmu agama, orang di sana tidak mengerti ilmu agama, lalu orang minta diajarkan. Ya. Kemudian kita bicara tentang beberapa hal yang kita tahu, meskipun kita belum sampai pada taraf tingkatan lebih lanjut lah begitu ya. Maka ini kondisi tertentu boleh-boleh saja. Ya nanti akan lebih detail dibahas. Lanjut. Demikianlah para ulama memberi perhatian khusus terhadap masalah ini dengan mengkaji dan menulis buku yang mencakup adab-adab para penghafal Al-Quran, adab ahli hadis, adab mufti atau pemberi fatwa, adab qadi atau hakim, adab pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, hingga adab pencari ilmu agama secara global. Bahkan pengajaran tentang adab-adab pencari ilmu dijadikan materi pembuka dalam berbagai kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal. Di dalam buku ini dipaparkan berbagai karakter kepribadian yang harus dimiliki seorang pencari ilmu, baik adab yang menyangkut dirinya sendiri, guru, teman, bahkan adab menyangkut waktu dan buku. Penulis buku ini juga menjelaskan sejumlah penyakit yang merupakan kebalikan dari perhiasan pencari ilmu. Buku Hilyah Thalibil Ilmi ini sangat berharga dan diberkahi, insya Allah. Terbukti dengan langgengnya buku ini dikaji dalam berbagai majelis ilmu, disyarah, dan diajarkan oleh para ulama, khususnya yang ada di Arab Saudi selama lebih dari 30 tahun. Karena itu, kami ingin menghadirkan buku ini ke hadapan para penuntut ilmu, khususnya di Indonesia, agar dapat menjadikannya sebagai bekal awal dalam proses mencari ilmu. Di antara yang kami lakukan, 1. Menerjemahkan sekaligus meringkas isi buku Hilyah Thalibil Ilmi yang asli. Membatasi pembahasannya pada hal-hal yang paling utama untuk diketahui dan diamalkan oleh pemuda Islam di zaman sekarang. Meminimalisir pengulangan materi jika telah dipaparkan, mengoreksi beberapa kesalahan kutipan atau rujukan yang terdapat pada catatan kaki naskah Hilyah, menambahkan dalil-dalil dan contoh-contoh yang sangat penting terkait adab yang sedang dibahas jika penulis belum menyebutkannya. Ya. Saya tidak hanya sekedar menerjemahkan buku ini, tapi di bagian akhir yang kelima saya juga tambahkan sebagian dalil atau contoh yang penting. Nanti teman-teman akan dapati ada catatan kaki. Ya, kalau teman-teman dapati ada catatan kaki lalu dikasih garis datar PENT, maka ini adalah dari saya sendiri sebagai penerjemah. Ya, karena ada sebagian hal di dalam buku Hilyah yang asli,
kalau kita baca semata-mata seperti itu tanpa ada contoh atau tanpa ada penjelasan, nanti kadang-kadang kita bingung atau tidak nyambung gitu, kecuali di syarah. Nah, maka dulu ketika ngisi buku ini di BDI, dulu buku saya yang warna putih yang lebih tebal dari ini, yang buku asli, itu banyak post-itnya. Kalau dibuka gini, kertas-kertas kuningnya itu banyak. Waktu saya menerjemahkan buku ini, saya baca yang kertas-kertas kuning saya, sayang kalau tidak dimasukkan. Karena waktu ngajar buku itu aja nyari catatan kuningnya saja, nyarinya ke sana kemari. Maka saat menerjemahkan, catatan kuning saya yang penting saya masukkan di catatan kakinya. Lanjut. Hasilnya adalah buku Intisari Hilyah Thalibil Ilmi yang berisi penjelasan adab dan akhlak yang ringkas, tidak terlalu panjang hingga pembahasannya melebar, tidak pula terlalu singkat hingga jadi kurang berisi. Buku ini merupakan materi wajib bagi mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy. Kami juga menghadirkan pembahasan buku ini dalam format video agar dapat diambil faedahnya dengan lebih terperinci dan mendalam. Video tersebut dapat disimak di channel YouTube dan Facebook Mufid TV Official. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para muallimin dan muallimat di Mufid Islamic Academy yang telah membantu mengkoreksi naskah buku ini. Semoga Allah menjadikan usaha penyusunan Intisari Hilyah Thalibil Ilmi ini sebagai amal yang ikhlas untuk Dia semata, tanpa tercampuri ketamakan terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat dalam membentuk karakter penuntut ilmu yang sesuai tuntunan Islam. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin. Oktober 2020, jadi waktu itu masih masa COVID. Maka COVID itu juga banyak manfaatnya. Di antaranya dapat buku, bisa produksi buku. Dulu banyak kita nggak ngerti online, ternyata sekarang online berharga. Ya, dimulai dari masa COVID. Maka ujian Allah itu kalau kita renungkan, kadang kita dapati hikmahnya, tapi setelahnya, setelah berlalu baru kita dapati, Masya Allah, ujian Allah ketika itu ada banyak sekali hikmahnya. Silakan lanjut. Intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Ada yang bisa menjadi pembaca kedua supaya muallim khair tidak perlu minum, ya. Adrian, malu? Ya, oke. Lanjut. Bab pertama, adab-adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. 1. Ilmu adalah ibadah. Hiasan paling mendasar bagi seorang penuntut ilmu, bahkan dalam seluruh amal yang dikerjakannya adalah mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah. Di antara para ulama ada yang mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu ibarat salat rahasia dan ibadah hati. Karena itu syarat sebuah ibadah termasuk penuntut ilmu adalah pertama, ikhlaskan niat untuk Allah semata. Syarat ini berdasarkan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Bab pertama tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Nanti akan ada penuntut ilmu terhadap temannya, ada penuntut ilmu terhadap gurunya, sampai ada penuntut ilmu terhadap bukunya. Yang diletakkan di bagian pertama adalah ada penuntut ilmu terhadap dirinya. Adab yang pertama, dia harus tahu bahwa ilmu itu adalah ibadah. Karena dia tahu ilmu itu ibadah, maka menuntut ilmu harus dijalankan sesuai dengan syarat diterimanya ibadah. Teman-teman sudah mengikuti al-usul ats-tsalatsah. Bila tidak salah sudah sempat disebutkan 2 syarat diterimanya ibadah. Waktu itu saya gambar di papan tulis, ada gambar stadion bola gitu. Kalau masuk pakai tiket, ada kan?
Berapa syaratnya agar ibadah itu diterima? 2. Apa saja? Ikhlas. Yang kedua, ittiba. Maka yang pertama kita harus munculkan di dalam diri kita saat kita menuntut ilmu, yang pertama keikhlasan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang baru saja dibacakan. Kalau ada orang menuntut ilmu tidak dengan keikhlasan, maka nanti akan berbuah dosa. Alih-alih mau cari pahala, malah orang yang menuntut ilmu tidak dengan keikhlasan malah dapat dosa. Apa contohnya? Orang mau menuntut ilmu tapi niatnya adalah supaya nanti bisa jadi orang terpandang. Atau misalnya dia lihat, oh di negeri ini atau di kota ini dai-dai tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu guru-guru agama, guru-guru ngaji itu pakai sepeda ontel, motornya motor butut. Sekarang ustadz-ustadznya pakai mobil. Lalu dia berpikir, oh, dia tanya-tanya, berapa sih sekarang mukafah? Ya. Ustadz, oh sekian. Oh, kalau aku jadi ustadz, sekian amplopnya. Kalau 4 kali Jumat, tambah ngisi kajian 1 minggu sekali, kali sekian. Dia sudah berhitung. Akhirnya dia berusaha untuk menuntut ilmu, untuk menggapai apa yang sudah digapai oleh guru-guru agama di kotanya. Maka orang yang belajar menuntut ilmu seperti ini, dia tidak dapatkan pahala, malah dapat dosa. Lanjut. Disebutkan dalam hadis ahad yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu diganjar sesuai dengan niat yang melandasinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tidak dilandasi niat yang ikhlas, maka ilmu yang sejatinya merupakan salah satu amalan yang paling utama akan berubah menjadi salah satu kemaksiatan yang paling buruk, dan tidak ada yang dapat meruntuhkan ilmu sedahsyat riya atau sengaja memperlihatkan amal agar dipuji, dan sum'ah, sengaja memperdengarkan amal agar dipuji, seperti seseorang mengatakan dengan maksud sum'ah, aku sudah tahu dan sudah hafal. Ya. Jika tidak dilandasi niat yang ikhlas, maka menuntut ilmu yang tadinya harus berbuah pahala malah berbuah menjadi dosa. Dan di antara yang paling mudah untuk meruntuhkan keilmuan seseorang adalah riya dan sum'ah. Baru kemarin ya kita bahas apa itu riya dan sum'ah. Riya itu artinya sengaja memperlihatkan supaya dipuji. Jangan hilangkan kata-kata supaya dipuji. Apa itu sum'ah? Sengaja memperdengarkan supaya dipuji. Artinya kalau amalan itu sengaja diperlihatkan atau sengaja diperdengarkan bukan dalam rangka dipuji, melainkan itu tuntutan, maka itu bukan riya, bukan sum'ah. Apa contohnya amal yang mau tidak mau harus diperlihatkan? Jadi imam sholat. Apa contohnya amalan yang mau tidak mau harus diperdengarkan? Azan. Ada contoh yang lain selain azan? Baca Al-Quran tidak mesti diperdengarkan. Bacaan imam. Tapi di sholat apa dulu? Di sholat yang memang disunahkan untuk jahar. Nanti kalau ada imam maghrib kok tidak kedengaran suaranya, orang sudah subhanallah, tiba-tiba dia ruku sampai selesai baru orang tanya, Pak Imam tadi rakaat 1 2 kok tidak ada suaranya? Saya takut sumpah. Ini keliru. Lanjut. Dengan demikian, berusahalah untuk senantiasa membersihkan diri dari segala yang bisa menodai niat dan keikhlasanmu dalam menuntut ilmu, seperti senang menonjolkan diri dan ini contoh-contohnya. Contoh-contoh niat-niat yang malah menjatuhkan kita ke dalam dosa. Seperti
seperti senang menonjolkan diri dan mengungguli teman-teman. Ya. Ternyata belajarnya demi menonjol. Supaya nanti kalau di kelas atau di kajian atau di halakoh, ketika ustadznya tanya, siapa yang tahu, dia langsung. Siapa yang tahu, dia langsung tunjuk tangan. Masya Allah, kelihatan. Ya. Ternyata niatnya memang belajar ini supaya kelihatan menonjol. Lanjut. Menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk menggapai ambisi dan kekayaan dunia seperti jabatan. Menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk menggapai dunia seperti jabatan, lalu harta, penghormatan, ketenaran, ingin pujian, dan menarik perhatian manusia. Jika hal-hal tersebut dan yang semisalnya mencampuri niat, niscaya akan merusak keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menghilangkan keberkahannya. Karenanya, engkau wajib menjaga niat dari segala kotoran, berupa ambisi untuk menggapai sesuatu selain keridhaan Allah. Sebagian ulama ada juga yang mengistilahkan tubuliyat, artinya hal-hal yang bertujuan untuk menggapai popularitas. Ada pepatah yang mengatakan zallatul alimi madrubun lahat tablu. Karena ketergelinciran niat seorang yang berilmu, genderang ditabuh. Ya. Ada istilah sebagian ulama tubuliyat. Tubuliyat itu berasal dari kata tobel. Tobel itu artinya bel, atau bisa juga dikatakan genderang. Sehingga ada yang menyebutkan pepatah zallatul alimi madrubun lahat tobel. Karena ketergelinciran niat yang seseorang yang berilmu, genderang ditabuh. Apa maksudnya? Siapa mau peserta Mia? Atau Mia tuh? Apa? Masih ingat gak? Sudah lupa? Mas Agus? Ya, apa itu? Maksudnya karena ketergelinciran niat orang yang berilmu, genderang ditabuh. Dalam rangka mencari ketenaran seperti genderang ditabuh. Ada yang bisa dapat hadiah? Demi menjadi populer dengan cara berilmu terlebih dahulu, lalu memunculkan hal-hal yang membuat orang-orang menoleh kepada dia. Itu dia yang saya mau. Antum maunya baju atau kayaknya badan antum tidak cukup kalau yang sini. Ini bayar. Enggak cukup. Kasih voucher aja. Atau enggak usah dikasih. Voucher. Enggak tahu dapat apa. Rian mana? Atau belum dapatkan waktu itu? Ini yang saya maksud. Maksudnya adalah ada sebagian orang yang niatnya itu supaya populer dan teranggap sebagai orang yang berilmu, maka dia suka memunculkan hal-hal yang membuat orang menoleh. Teman-teman waktu di kelas lagi tenang-tenangnya di kelas, di zamannya sekolah dulu ya, lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba ada yang membuat keributan, misalnya dia pukul meja. Apa yang dilakukan? Semua menoleh. Sebagian orang karena pengen semua orang suka menoleh sama dia suka melakukan hal-hal yang membuat orang menoleh ke dia. Apa itu? Wallahu a'lam. Misalnya senantiasa membahas hal-hal yang belum dibahas oleh para ulama yang lain atau dibahas oleh para ulama, lalu memunculkan hal-hal yang membuat orang menoleh sama dia. Misal waktu kita COVID dulu, ada banyak fikih-fikih kekinian yang mungkin tidak standar. Coba sebutkan hal-hal tidak standar dalam ilmu fikih yang kita dapatkan waktu masa COVID. Sholat di rumah, berjamaahnya di rumah, terus
Justru disuruh jaga jarak. Apalagi sholat tapi pakai masker. Sholat idnya di rumah, tarawehnya di rumah. Ini kan hal-hal baru, tidak standar, tidak kita dapati di buku-buku fikih. Sebagian orang berlomba-lomba untuk memunculkan fatwa-fatwa supaya nanti ditahu namanya, dialah yang pertama kali menjelaskannya, supaya orang menoleh sama dia. Oh, ini loh orangnya, ini dia punya fatwa apa lagi ya. Dia senantiasa membuat hal-hal yang membuat orang menoleh pada dirinya. Begitu. Lanjut. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'ani falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Dahulu aku dikaruniai Allah pengetahuan tentang Al-Qur'an. Tatkala aku mulai menerima hadiah dari penguasa, pengetahuan itu pun dicabut dariku. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dulu aku dikaruniai Allah pengetahuan Quran. Kalau aku mulai suka menerima hadiah dari penguasa, pengetahuan ini dicabut. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang membuat kita itu menjadi kehilangan keberkahan dalam menuntut ilmu adalah menuntut ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada penguasa. Di zaman sekarang bukan hanya penguasa, tapi juga, mohon maaf, orang kaya. Supaya bisa dekat-dekat dengan orang kaya, supaya kecipratan itunya. Dia ingin jadi tokoh agama supaya nanti sering bisa ketemu dengan penguasa, supaya lobinya dekat, supaya bisa ini, bisa itu, ada kemudahan-kemudahan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengaitkan pengetahuannya dengan hadiah dari penguasa. Ada juga yang mengatakan bahwa yang beliau maksud ini adalah karena beliau ini memahami Al-Quran, manakala sudah sering menerima hadiah dari penguasa, lama-kelamaan lidahnya itu susah bicara tentang kebenaran. Karena kita kalau dekat dengan penguasa, itu harus sering-sering ngomong yang benar. Itu tidak? Kita kalau dekat dengan penguasa, itu kadang-kadang mau tidak mau harus sering yang ngomong yang benar. Karena penguasa seringkali tergelincir jatuh ke dalam hal yang salah. Tapi kalau kita sudah sering menerima hadiah dari penguasa, lama-kelamaan pengetahuan kita itu kayak pudar. Karena susah bicara yang benar. Soalnya sudah sering terima. Makanya sebagian orang ada yang menjadi dai lalu kemudian diundang oleh wali kota, gubernur, Kapolda. Biasanya bicaranya yang umum-umum saja. Sabar, syukur. Tapi kalau disuruh bicara yang benar, seperti tentang korupsi waktu, korupsi anggaran, tentang haramnya uang suap, sulit untuk bicara begitu. Ya, karena nanti pasti ada yang, aduh, belum mau disenggung. Ya, mulai panas tempat duduk langsung pergi. Ada dulu saya ngisi di satu instansi, awalnya banyak, waktu bicaranya tentang 31 kiat sukses, mulai bicara tentang adab-adab di hari Jumat, cara ini. Begitu ganti buku yang lain, akibat makan harta haram, sepi. Setelah sepi, bubar. Ya. Lanjut. Berpegang teguhlah kepada tali Allah yang kuat, yang bisa melindungimu dari kotoran yang merusak keikhlasan dengan cara bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan, memiliki rasa takut yang besar terhadap pembatal keikhlasan dan ketergantungan yang besar kepada Allah. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa beliau berkata, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku perbaiki ketimbang niatku. Syarat kedua agar ibadah diterima adalah berupaya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Sadi bisa jadi pembaca kedua. Pindah ke sini. Tidak apa-apa. Biar ada ini. Karena ini panjang. Tidak ada nyuruh. Bukan menawarkan. Teman-teman ada yang bisa? Biar ganti-gantian. Soalnya kalau kita terus panjang ini lama-lama mualim khair kering juga tenggorokan. Ya. Nanti antum dapat. Nanti antum bisa masuk YouTube loh. Abu Ridho. Apa? Saya buka kacamata. Udah buka kacamata? Buka kacamata. Saya ingat Abu Ridho dulu waktu di Nasi pernah jadi pembaca ya? Iya. Masya Allah bacanya bagus. Besok bawa kacamatanya. Ada buku enggak? Kemarin ada yang bercanda. Antum udah punya buku? Enggak ada. Tenang aja, nanti Ustaz Mufid. Ada yang mau? Tapi tenang. Tinggal 2 halaman baru ditawarkan. Ada yang mau? Ya. Saya sengaja, teman-teman, saya bagi-bagi itu 2 bagian akhir untuk memancing teman-teman itu punya effort. Kami dulu waktu belajar di Saudi dengan mukafa'ah atau beasiswa yang terbatas, kami sering berburu buku karena Ustadz Abdul Tuasikal, zaman kami itu harus naik taksi mahal dekat kampus, di kampus nggak ada, harus ke kampus yang lain, dan itu ke kampus yang lain cukup mahal naik taksinya. Tapi kita tiap bulan mesti ada ke toko buku. Kita tidak mengandalkan tunggu orang Saudi bagi-bagi buku. Kenapa? Ya memang itu senjatanya penuntut ilmu. Dan itu menunjukkan bahwa dia mencari ilmu betul-betul ada effort. Tapi saya tidak bilang antum yang tidak mau beli buku itu artinya tidak punya effort. Ya mungkin antum menunggu entah kuis lalu menjawab pertanyaan, atau nunggu ditanya ada yang belum punya buku, tapi nunggu sudah hampir habis bukunya. Ya, tidak apa-apa ya. Lanjut. 2. Jadilah pengikut jalan salafus salih, yaitu orang yang menapaki jalan para pendahulu yang soleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama yang datang sesudah mereka, yang mengikuti jejak mereka, yaitu para sahabat dalam segala aspek agama seperti tauhid, ibadah, dan sebagainya. Jadilah orang yang istimewa karena berpegang teguh terhadap warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran, serta menghindari hal-hal yang menggiring kepada perbuatan dosa dan menyesatkan diri dari syariat. Di antara ada penuntut ilmu terhadap diri sendiri, berusaha mengikuti jalan salafus saleh. Kenapa demikian? Teman-teman sudah tamatkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Ada sekian puluh dalil kenapa kita dituntut untuk mengikuti jalan salafus saleh. Di antaranya adalah karena mereka ini adalah kaum mukminin yang terbaik di kalangan umat Islam. Sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Di antara kaum muslimin atau manusia yang paling baik adalah orang-orang yang hidup di kurun di masaku, yang hidup di kurunku, yakni yang ada di masaku. Siapa yang ada di masanya Nabi? Secara umum para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, yaitu tabi'in. Kemudian setelah mereka, para tabi'in. Mengikuti mereka dalam hal apa? Dalam semua aspek agama, seperti tauhid, ibadah, dan lain-lain. Berusaha beragama dengan caranya mereka, apalagi caranya para sahabat, dikarenakan mereka adalah orang yang melihat langsung dan mendengar langsung.
Nabi SAW. Tentu tidak akan sama antara orang yang melihat langsung dengan yang hanya diceritakan. Orang yang melihat langsung, mendengar langsung, pemahamannya lebih utama ketimbang orang yang hanya diceritakan. Maka kalau kita ingin sukses seperti para sahabat yang mereka dijamin surga, seharusnya kita mengikuti jalan mereka juga. Saya pernah membuat analogi waktu kajian mulia dengan manhaj salaf. Kalau ada mahasiswa baru, saat orientasi kuliah diperkenalkan, ini ketua jurusan, ini sekretaris jurusan. Jadi kalau nanti teman-teman yang baru-baru ada butuh sesuatu, konsultasi ke sekretaris jurusan, ke ketua jurusan. Tidak lupa kami perkenalkan, ini kakak-kakak yang hebat-hebat. Dulu saya pernah kuliah di Teknik Geologi UGM, tapi hanya lolos, tidak lulus. Hanya 1 semester, karena ternyata tidak sesuai dengan hati dan jiwa. Saya bukan orang lapangan, tapi lebih ke arah dunia pengajaran. Tapi hari itu diperkenalkan, ada mbak-mbak dari Balikpapan. Ini Mbak Fulana, ini belum lulus tapi sudah di booking oleh Chevron. Yang ini Mas Fulan, ini dari Bali, namanya I Gusti siapa gitu. Dan ini sudah di booking oleh Total. Yang ada 76-nya itu apa ya? Yonokal ya, bukan rokok ya. Ini kan jurusan teknik geologi, bukan rokok 76. Yonokal, ini sudah di booking. Yang ini sudah di booking sama Pertamina. Kalau tidak salah itu ada 4 kakak-kakak. Ini yang terbaik-terbaik. Mbak ini wajar karena IPK-nya 3,9. Yang ini asisten lab geologi lapangan. Yang ini asisten yang ini asisten. Kenapa diperkenalkan? Sebagai motivasi buat kalau kalian mau sukses, tempuh jalan mereka. Silakan mendekatkan diri kepada mereka, minta bahan kuliahnya, minta catatannya, supaya kalian nanti sukses seperti mereka. Belum pegang ijazah, kalian sudah di booking oleh perusahaan-perusahaan migas. Sama, kalau mau masuk surga, maka tidak usah bikin jalannya. Ini sudah ada contoh, namanya salafus saleh. Tinggal nyontoh aja, tinggal tanya mereka ini gimana caranya kok bisa dijamin surga. Begitu. Dan kalian tidak usah membuat-buat baru, kalian sudah diberikan jalan yang simple. Ibarat kalau minum teh kotak itu tinggal cabut sedotannya, tinggal tusuk. Tidak usah lagi cari gunting dan mau gunting dinaikin sayap-sayapnya, digunting baru diseruput dari sayapnya. Sudah ada sedotan di situ. Antum dikasih simple, tinggal colok. Tidak usah menyusahkan diri. Ketiga, senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Hiasilah diri dengan kondisi lahir batin yang takut kepada Allah Ta'ala, dengan menjaga syiar-syiar Islam, menampakkan dan menyebarkan sunnah dengan mengamalkan dan mendakwahkannya, mengajak orang untuk kembali kepada Allah dengan ilmu, sikap, dan perilaku, serta menghiasi diri dengan sikap dewasa, lapang dada, dan sopan santun. Kunci dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata. Adab yang ketiga, sebagai seorang penuntut ilmu, senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Dan di sini dijawantahkan dengan menjaga syiar-syiar Islam, menampakkan dan menyebarkan sunnah, yang memang sunnah-sunnah yang tampak maupun yang tidak tampak, usahakan untuk dijaga. Berusaha untuk menyebarkan sunnah dan mengamalkan serta mendakwahkannya kepada orang lain, mengajak ini sesuai sunnah, oh ini tidak sesuai sunnah. Berusaha mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Dengan apa kita mengajaknya? Pertama dengan ilmu. Karena sebagian orang mau mengajak orang kepada sunnah, tapi ketika ditanya kenapa, dia tidak sanggup untuk mengeluarkan ilmunya. Misalnya gini, ditanya, aku perhatikan kamu ini meskipun pegawai migas tapi tampilannya kayak ustaz. Kamu tuh kenapa ya, coverallmu itu udah di atas mata kaki, baru berjenggot. Kan kita di migas ini kan pakai masker. Nanti kamu kalau pakai masker kamu gulung-gulung dulu jenggotmu. Kenapa udah dipotong aja?
Nanti kalau apa itu? Apa yang masuk, Pak? Masker itu kalau mau masuk apa yang masuk? Debu, gas, atau apalah ya yang dicegah dengan menggunakan masker. Kan kalau dipangkas kan lebih rapi juga. Kan berantakan, keriting-keriting, baru begini lagi. Kenapa ada dipotong aja? Terus kita bilang, oh iya ini soalnya sunnah. Kenapa dia sunnah? Ada itu nah hadisnya apa ya? Kalau kita bisa mengajak orang untuk menuju ke sana dengan ilmu, tentu orang akan lebih percaya. Tapi masalahnya kita kadang-kadang tidak terbiasa dengan itu. Kadang-kadang kita cuma bilang, ya pokoknya ini sunnah. Dari mana sunnahnya? Nah, ikut kajian aja. Kamu kalau tanya aku juga aku bingung. Tapi pokoknya ikut kajian aja. Nah itu kadang-kadang belum bisa membuat orang yakin. Begitu juga dengan sikap dan perilaku. Karena kadang-kadang orang itu banyak tertarik dengan kita, bukan karena kita pintar ngomong, tetapi karena perilaku kita membuat orang itu tertarik dan senang. Di HP saya, kalau misalnya saya kenal Mas Agus dari Mas Subhan misalnya, nanti tak kasih nama Agus @Subhan, biar tahu oh dulu kenal Agus ini pertama kali lewat Subhan. Ada satu nama di HP saya ini, dia itu banyak. Anggap aja namanya Tommy. Dan memang Tommy, tapi bukan Tommy yang gini. Tommy itu Tommy banyak. Nah, lama-lama saya tahu, oh Tommy yang itu, yang ngaji dari dulu di Namiro sejak 2014. Saya tanya teman-temannya, kenapa Tommy itu banyak ya? Satu kantor Ustaz. Oh gitu. Apakah dia posisinya petinggi gitu? Oh enggak. Kalau petinggi kan tinggal nyuruh, ikut ya, gitu kan? Dia bukan orang petinggi, dia teman kantor. Tapi banyak yang tertarik ikut sunnah dengan ikut kajian lewat dia. Dari mana? Wallahu alam. Orang bilang sih, ya karena kita senang aja. Ya, kalau kita nanya sama dia, kemudian dia memberikan pandangan, itu membuat orang tertarik. Lanjut. Kunci dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Landasan pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Peliharalah rasa takut kepada Allah baik dalam kondisi sendirian maupun di hadapan khalayak. Sesungguhnya manusia yang terbaik adalah yang takut kepada Allah, dan tidak ada yang takut kepadanya kecuali orang-orang yang berilmu. Dengan demikian, sehingga bisa juga dikatakan, kalau ada orang sepertinya berilmu tapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka sejatinya orang ini masih bodoh. Lanjut. Dengan demikian, manusia yang terbaik adalah yang berilmu. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang berilmu tidak bisa dikatakan berilmu yang sesungguhnya jika tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang berilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya kecuali jika di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahala. Ilmu itu menyoraki pemiliknya untuk mengamalkan. Jika pemiliknya memenuhi panggilan itu, maka ilmu itu akan tetap bersamanya. Jika tidak, maka ia akan pergi. Lanjut. 4. Senantiasa memiliki sifat muraqabah. Hiasilah diri dengan senantiasa menjaga sifat muraqabah, yaitu merasa diri diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Ya. Saya beri contoh mudah. Teman-teman berjalan di satu jalanan, lihat semut. Teman-teman melangkah di tempat di mana kira-kira tidak menginjak semut. Begitu nggak kalau jalan? Ya. Bukan gini kan? Diinjak. Itu begitu nggak? Ya waktu kecil. Setelah besar kan tidak. Pertanyaannya kenapa diinjak aja? Lagian jalan sendirian, nggak ada yang lihat juga. Toh yang lihat kita doang. Mungkin teman-teman akan menjawab, soalnya ini kan makhluk hidup.
Setahu saya setelah saya belajar bahwa makhluk hidup ini tidak boleh dimatiin kalau kecuali dia menggigit. Ya. Ini contoh kecil. Teman-teman merasa diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah meskipun hanya kita yang tahu itu jalannya. Dan kalau bisa bukan hanya dalam contoh ini saja. Dalam berbagai hal yang lain di zaman sekarang, hendaknya kalau bisa kita memiliki sifat muraqabah ini, yaitu merasa diawasi oleh Allah, terutama dalam kesendirian. Karena dalam keramaian kadang-kadang kita tidak akan melakukan hal-hal yang sekiranya tercela atau dosa. Tapi bisa jadi kita lakukan hal itu manakala di kesendirian. Punya TV di rumah misalnya, channelnya banyak. Waktu ada istri yang ditonton Roja, tidak ada istri yang ditonton MTV. Channel yang ada banyak filmnya apa namanya? Netflix. Ya. Netflix itu harus langganan ya. Nah, iya. Kalau cuman pasang IndiHome tidak bisa nonton Netflix. Oh, tidak bisa. Yang pokoknya langsung nonton film itu apa? HBO. Begitu pulang istrinya, Assalamualaikum. Tiba-tiba dia Roja TV. Ada istrinya, ya Waalaikumsalam. Ya, anu ya, sebentar aja kok, sampai jam 10 aja. Iya, dalam hati. Kalau bisa jangan pulang sampai sore. Ya. Karena banyak daftar film hari ini hari Ahad, kamu kajian aja, bawa anakmu. Kalau saya lagi pengen nyantai, ya ditonton HBO. Lanjut. Sifat ini akan mengantarkan kepada perasaan takut dan berharap kepada Allah. Yang kedua, sifat tersebut, takut dan berharap kepada Allah, laksana sepasang sayap seekor burung. Saya beri tips untuk nomor tips tentang yang tadi itu. Susah meninggalkannya. Saya memang suka film. Maka kita jawab, kalau gitu udah punya TV. Susah Ustaz, soalnya kita juga butuh Roja. Kalau gitu dosa langganan. Langganannya yang langganan apa yang cuma di TV dakwah? Ada enggak? Tidak ada. Dulu saya pernah dapat penawaran diajak endorse, tapi intinya nggak connect gitu. Tapi intinya itu ada kayak box-boxnya gitu loh, semacam Muslim box atau apa gitu. Isinya itu hanya tayangan yang Islami saja. Di antaranya Roja. Ya, cuman saya nggak tahu teknisnya gimana waktu itu, akhirnya ya melayang gitu aja. Atau malah sudah ada produksi malah. Kalau seandainya butuh TV di rumah, biasanya untuk edukasi. Tapi kalau seandainya kita yakin kita tidak mungkin menjaga diri, maka jangan ada pemancingnya di rumah. Mungkin teman-teman dulunya tidak sesoleh seperti hari ini. Dulu waktu masih SMA suka nonton MTV. Ya. Terus kalau misalnya di rumah ada TV, suka nonton MTV. Nah, udah usah punya TV. Jadi tidak ada pemancingnya. Kalau memang kita ini yakin kita lemah. Yang kelima, merendahkan hati dan menjauhi kesombongan. Hiasilah diri dengan berbagai adab pribadi yang baik seperti sikap iffah atau menjaga kesucian diri, santun, sabar, tawadu atau merendahkan hati terhadap kebenaran. Tenang laksana burung yang meliputi sikap wibawa, sopan, rendah hati, dan sabar dalam menanggung kehinaan saat mencari ilmu lantaran kemuliaan ilmu yang dicari. Ya. Yang kelima, merendahkan diri atau merendahkan hati dan menjauhi kesombongan. Kata penulis, hiasi diri dengan sikap iffah. Apa itu iffah? Artinya menjaga kesucian diri. Termasuk yang sulit dilakukan oleh penuntut ilmu sebagiannya adalah menjaga kesucian diri. Seperti contoh,
penuntut ilmu yang belum menikah, tidak menjaga iffah dengan suka menjapri akhwat. Dulu saya pernah ngisi ini, saya buat semacam tertawa, orang tertawa. Di antara yang tertawa tentang ketika saya beri contoh, suka japri akhwat. Akhwatnya ini ngomongin, ada orang tertawa. Sebelah saya tertawa, padahal dialah pelakunya yang saya sindir. Ya, dia suka duduk di kanan saya. Karena sudah ada beberapa akhwat japri. Ustaz kenal fulan, ketangkap kamera dia suka duduk di depannya Ustaz. Nah ini dia suka japri-japri akhwat Ustaz. Ini tidak menjaga iffah. Ya. Harusnya antum cepat menikah daripada apa istilahnya kalau bahasa Balikpapan begitu, lanji. Ya. Belanji sama perempuan. Malah ada kata-kata yang gini, dikasih screenshot, ini Ustaz. Gimana kabar anti? Oh iya kah? Lagi capek. Sini anak ke rumah anti, nanti anak pijatin. Gimana itu? Kemudian santun, sabar. Dan ini butuh kesabaran, butuh latihan. Tawadhu atau merendahkan hati terhadap kebenaran. Sulitnya adalah kita ini menuntut ilmu tapi tidak merendahkan hati terhadap kebenaran. Contoh khutbah Jumat itu kan diantara sunnahnya adalah kita natap khotib. Kadang-kadang kita natap khotib kalau khotibnya tidak lihat kita. Begitu khotibnya lihat kita, kita langsung gitu ya. Di Nasai itu kan ada tiang dua ya di tengah. Sebagian teman-teman kita dapati suka duduknya di balik tiang. Nanti dia kadang-kadang begini. Begitu kita nonton dia langsung hilang di balik tembok. Maka ilmu gak akan turun. Soalnya tuh bikin tembok di hadapan itu. Sunnahnya khotib itu tidak tole-tole. Sunnahnya khutbah bukan khotib begini-begini. Khotib itu pandangannya lurus saja. Yang sunnahnya noleh itu makmum. Yang jangan hadap sana, hadapi miring. Sebagaimana kata Ibnu Umar, di zaman Nabi SAW, beliau berkhutbah, maka kami memiringkan duduk-duduk kami sampai yang di pojok-pojok, supaya ilmunya turun. Sebagian orang justru bikin tembok di antara dia dengan ilmu. Tenang laksana burung. Gimana? Tenang laksana burung. Ya, intinya tidak pencicilan gitu. Kalau bahasa kita pencilaan. Meliputi sikap wibawa, sopan, rendah hati. Dan ini teman-teman perlu garis bawahi. Sabar menanggung kehinaan saat mencari ilmu lantaran kemuliaan ilmu yang dicari. Sabar dalam menanggung kehinaan. Kadang-kadang kita dalam mencari ilmu itu kadang-kadang dihinakan orang. Termasuk juga dihinakan guru. Misalnya gurunya marah sama dia. Misalnya anggaplah dia tertidur. Gurunya itu sudah jengkel karena tiap hari dia tidur. Akhirnya dia suatu hari bilang gini, gurunya misalnya keceplosan. Anggaplah gurunya sudah tidak bisa tahan. Fulan, bangun. Antum kalau tidak mau mendengarkan dengan baik, ngantuk, pulang. Semua orang kan melihat ke dia. Kira-kira di hatinya gimana? Aku dipermalukan. Akhirnya dia pulang. Dan besok tak kembali lagi. Ketika dia mengikuti kelas misalnya, yang harus ada hafalan, teman-temannya semua sudah hafal, dia belum hafal. Dia sendiri seolah-olah aku ini paling bodoh. Bahkan gurunya mungkin gara-gara marah, antum kenapa ya? Yang lain itu sudah hafal dari kemarin-kemarin, antum belum hafal-hafal. Akhirnya dia merasa dipermalukan, ada kehinaan. Akhirnya dia tidak mau melanjutkan lagi. Teman-teman dulu waktu SD pernah dilempar penghapus? Sering. Penghapus jarang.
Dia lempar kapur yang sudah kecil. Terhina enggak? Ngeliatin temen semuanya pada ketawa. Kenapa kamu menertawakan saya? Besoknya tidak datang lagi atau tetap datang? Kenapa tetap datang? karena dimarahin mama. Tapi kita itu kalau merasa terhina, ya terhina. Tapi kita tetap datang karena kita tahu ini kemuliaan ilmu. Kalau tidak sekolah jadi bodoh. Kalau jadi bodoh nanti jadi kriminal. Banyaknya orang jadi kriminal di zaman sekarang itu akibat mungkin sekolahnya dulu kurang-kurang. Ya, jadi pengangguran. Lanjut. Udah kelebihan 10 menit padahal. Hindarilah sifat-sifat yang justru bertentangan dengan adab-adab tersebut, karena itu merupakan dosa dan menjadi bukti bahwa di dalam akalmu ada penyakit kejiwaan, sekaligus menjadi bukti bahwa engkau tidak mampu menggapai ilmu dan mengamalkannya. Jauhilah sikap sombong yang merupakan bagian dari kemunafikan dan keangkuhan. Jauhi sikap sombong yang merupakan bagian dari kemunafikan. Apa itu sombong? Disebutkan Nabi SAW. Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Hah? Yang disebutkan Nabi apa? Ya? Merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Ada yang lain? Al-kibru, kata Nabi, al-kibru Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bentuk kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Misal dia sudah penuntut ilmu lama, sudah ngaji sudah 10 tahun, 20 tahun sama ustadz senior. Datang ustadz baru yang kemudian dia ditegur, antum ininya keliru. Dia merasa terhina, dia bilang, kamu siapa? Kamu juga baru lulus pondok, saya ini sudah ngaji sudah puluhan tahun. Anggaplah misalnya gampangannya sholat witir sama tarawih kok kakinya beda, misalnya gitu ya. Gitu kan? Kalau tarawih iftirosh, kalau witir tawarruk. Selama ini setelah 10-20 tahun dia ngaji, dia berpikir perbedaan duduk itu gara-gara faktor jumlah rakaat. Dia mengira kalau rakaatnya cuma 2 itu iftirosh, kalau rakaatnya 3 itu tawarruk. Padahal perbedaan duduk ini bukan lantaran jumlah rakaat, melainkan jumlah tahiyat atau tasyahud. Kalau tasyahudnya 1, kalau mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, maka iftirosh. Jadi kalau memang antum maunya bilang Hambali, maka iftirosh termasuk juga bila tarawihnya 3 rakaat sekaligus. Meskipun jumlahnya 3, tetap saja iftirosh. Kalau mau Syafi'i maka tawarruk sampai habis tawarruk semua. Bukan digonta-ganti. Meskipun ya semua duduk boleh. Nah, ketika dikoreksi, antum dia bilang, saya ini yang saya dapati dari guru saya dulu. Ya, antum siapa? Kok koreksi saya? Saya ini udah lama, Pak. Ya. Antum baru tobat kemarin udah koreksi. Nah, gitu. Ini merendahkan orang dan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Lanjut. Sikap sombong dan hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan kepada Allah. Keengganan untuk mengambil ilmu dari orang yang ada di bawahmu termasuk diantaranya. Ada pepatah. Termasuk bentuk kesombongan, keengganan mengambil ilmu dari orang yang di bawah. Misalnya karena kita merasa kita ini lebih tua, kita lebih senior, kita lebih lama belajar. Ketika yang bicara adalah orang yang kita rasa dia di bawah kita, lalu kemudian kita enggan untuk mengambil ilmu darinya, maka ini termasuk kesombongan. Tapi jangan gini ya, misalnya teman-teman, ada ustadz isi maghrib, ada ustadz lain datang ikut sholat maghrib. Begitu ustadz yang mau ngisi, ustadz yang tadi sholat maghrib pulang. Kita jangan terburu-buru bilang, itu ustadznya sombong.
mentang-mentang yang ini di bawahnya dia, mungkin dia merasa dia lebih tinggi. Tidak mesti seperti itu. Karena bisa jadi ustadznya pulang, karena sebagian ustadz kalau ngisi dan lihat ada ustadz yang lain ngisi, dia gemetaran dan dia hilang ininya, folder ilmunya, karena khawatir salah gitu. Jadi akhirnya supaya tenang, mendingan yang ada ini pulang. Seperti itu. Konon saya dengar Ustadz Ahmad Zainuddin, beliau agak susah keluar ilmunya kalau di situ ada Ustadz Firanda. Gitu. Bukan saya dengar ya, memang beliau sendiri yang ngomong. Ya. Saya pernah ditegur Syekh Abdul Razak katanya. Syekh Abdul Razak bilang, "Kamu kenapa kalau disuruh baca atau disuruh ini terjemah atau apa?" Terus dia bilang, Syekh, ada Firanda, keder gitu. Afonnya Ustaz, apaan? Tapi itu contoh. Ya. Lanjut. Ada pepatah mengatakan, beliau juga bilang itu karena faktor persahabatan dan rasa cinta. Jadi dia mendahulukan atau ada rasa gimana sama yang, ya paham lah ya maksudnya. Lanjut. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati, laksana aliran air yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Tanpa pompa gak ada air naik sendiri. Maka tidak ada ilmu naik ke orang yang tinggi hati. Sebagaimana air tidak ada yang naik ke tempat yang tinggi. Terus, jadilah orang yang selalu membumi, bersikap rendah hati, menekan diri sendiri manakala ingin berbuat sombong, congkak, menonjolkan diri, takjub terhadap diri sendiri, dan sikap-sikap lain yang bisa membunuh ilmu, menghilangkan wibawanya dan memadamkan cahayanya. Setiap kali ilmu dan kedudukan bertambah, pegang teguhlah kerendahan hati, niscaya kedudukanmu akan semakin tinggi. Setiap kali ilmu bertambah, pegang teguh kerendahan hati, kedudukanmu semakin tinggi. Kita pelajari hal ini dahulu dari pelajaran bahasa Indonesia di sekolah SD. Apa pepatahnya? Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Ada yang bertanya? Tidak ada? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.